Cabang sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 dipenuhi kejutan. Kamis 22 Juli 2021, Prancis lebih dulu takluk di hadapan Meksiko 1-4. Lalu disusul Argentina yang mati kutu dihajar Australia. Gol dari Lachlan Wales menit 14 dan Marco Tilio menit ke-80 membuat negara yang baru saja merayakan kemenangannya di Copa America itu menahan malu karena kalah 0-2. Jika saja pertandingan tersebut bukan Olimpiade, mungkin jadi perhatian fans sepak bola. Bagaimana bisa Prancis dan Argentina kalah semudah itu? Bisa jadi Messi akan menangis dan mengurung diri di kamar, sedangkan Mbappe mungkin akan memutuskan pensiun dini. Tapi kenyataannya bukan begitu. Timnas yang bertanding di Olimpiade Tokyo adalah pemain di bawah usia 24 tahun. Karena tak jadi pusat perhatian, kekalahan itu pun tak diingat publik. Ya, ajang sepak bola di Olimpiade memang seringkali dilupakan dan cenderung sepi peminat, apalagi untuk para fans sepak bola di Indonesia. Di Indonesia, laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid justru lebih dinanti. Presiden La Liga Javier Tebas bahkan mengatakan kalau Indonesia adalah pasar menjanjikan tayangan El Clasico. Lantas, apa sih yang membuat ajang sepak bola di Olimpiade tidak menarik? Apalagi jika dibandingkan dengan Piala Dunia atau Euro. Pemain muda yang bermain. Sejak Olimpiade Barcelona 1992, aturan cabang sepak bola putra di Olimpiade berubah. Hanya pemain berusia maksimal 23 tahun saja yang boleh bermain. Hal itu dilakukan untuk memastikan Piala Dunia sebagai satu-satunya turnamen internasional utama sepak bola pria. Itu berbeda dengan cabang sepak bola putri yang tak dibatasi umur. Namun pada Olimpiade Atalanta 1996, peraturan itu berubah. Negara-negara yang berpartisipasi dalam Olimpiade boleh memasukkan pemain di atas usia yang ditentukan maksimal 3 pemain. Untuk tahun ini karena pandemi syarat dinaikkan jadi maksimal berusia 24 tahun. Itulah mengapa kita bisa melihat Dani Alves bermain untuk skuad Brazil di Olimpiade Tokyo 2020. Pembatasan usia inilah yang membuat banyak pemain bintang di berbagai negara partisipan Olimpiade tak bisa memperkuat timnas. Kita tak bisa menyaksikan aksi ciamik Antoine Griezmann atau Messi di Olimpiade Tokyo 2020. Para pemain muda tampil di Olimpiade itu bisa menjadi semacam tes, karena pemain-pemain muda inilah yang bakal meneruskan kiprah para senior di kancah internasional paling bergengsi. Seperti Messi dan Di Maria yang pernah memperkuat Argentina U23 pada Olimpiade Beijing 2008. Atau Cristiano Ronaldo yang tampil di Olimpiade Athena 2004 saat masih berusia 19 tahun. Tapi itu lebih dari 1 dekade lalu, saat Messi baru mulai bersinar dan Ronaldo masih belum gacor seperti sekarang. Sedikitnya pemain bintang atau senior membuat cabang olahraga sepak bola pria di Olimpiade kini tak menarik minat fans sepak bola, utamanya di tanah air. Minim rivalitas antar pemain. Tak bisa dipungkiri rivalitas antar pemain adalah daya tarik dari sepak bola. Sementara Olimpiade hanya mengizinkan pemain U24 yang tampil. Itu artinya kita mustahil melihat rivalitas Ronaldo dan Messi, dua nama yang sering jadi rujukan kalau soal rivalitas. Para fans sepak bola selalu membandingkan gelar kedua pemain itu. Kalau yang satu juara, yang satunya lagi disindir. Begitulah ketika Ronaldo berhasil membawa Portugal juara Piala Eropa 2016. Semua sindiran mengarah ke Messi. Mau sampai kapan La Pulga tak membawa Argentina meraih trofi? Tentu trofi yang dimaksud bukan emas Olimpiade, melainkan Piala Dunia atau minimal kejuaraan di satu benua. Messi pun pada akhirnya membuktikan dengan membawa Argentina juara Copa America 2020. Setelah itu para fans sepak bola menanti siapa di antara dua orang ini yang bakal meraih juara Piala Dunia bersama negaranya.
Lihat, tidak ada yang mengharapkan keduanya juara Olimpiade. Rivalitas memang bukan Ronaldo dan Messi saja, namun dilihat dari dua pemain itu saja, rivalitas mereka bisa dibawa ke semua ajang kecuali Olimpiade. Olimpiade bukan ajang prestisius. Walaupun Olimpiade adalah ajang olahraga multi-event terbesar di dunia, tapi untuk sepak bola, Olimpiade bukanlah ajang yang prestisius. Ex-gelandang Bayern Munchen dan timnas Jerman, Dietmar Hamann, bahkan mengatakan sepak bola, golf, dan tenis tidak perlu dipertandingkan di Olimpiade. Argumen Hamann itu didasari atas perspektif publik dan pencapaian atlet. Siapapun yang meraih medali emas sepak bola di Olimpiade tidak akan diingat, karena sepak bola sudah memiliki ajang bergengsinya sendiri, yaitu Piala Dunia. Ex-pelatih Arsenal, Arsene Wenger juga mengatakan kalau sepak bola di Olimpiade bukanlah sepak bola betulan. Pada pemeringkatan FIFA, ajang seperti Copa America, Euro, dan EFC dihitung poin sebagai kompetisi konfederasi, sedangkan Piala AFF dihitung laga persahabatan. Sementara untuk Olimpiade sendiri, tidak. Mungkin pemain hanya akan mendapatkan kebanggaan karena berhasil meraih medali. Tok Dalang, tokoh di serial Upin dan Ipin pun meremehkan kompetisi sepak bola di Olimpiade. Dari dulu pun kita, Malaysia, tak dapat masuk Piala Dunia. Paling baik main di Olimpik je, kata Tok Dalang. Yes, Tok Dalang pun tahu kalau Olimpiade tak seprestis Piala Dunia. Hal itu berbeda dengan olahraga lain, misal bulu tangkis. Bermain di Olimpiade apalagi meraih medali bisa memperbaiki peringkat pemain badminton di BWF. Maka dari itu, kita sering melihat pemain bulu tangkis papan atas tampil di Olimpiade. Kesempatan menonton olahraga lainnya. Yap, benar sekali. Sepak bola memang sudah sering ditayangkan. Dari kompetisi domestik sampai kompetisi internasional, bahkan kompetisi kecil seperti Hasanal Bolkiah Trophy. Maka kompetisi multi-event seperti Olimpiade bisa jadi kesempatan untuk menyaksikan olahraga lainnya. Hal itu sekaligus untuk pembuktian para atlet cabur lainnya agar namanya diingat publik. Ambil contoh melejitnya atlet lari Usain Bolt, sampai lalu Muhammad Zohri, yang sampai sekarang nyangkut di benak publik. Fans sepak bola di Indonesia sebentar akan beralih ke cabang olahraga lain. Ini bukan karena Indonesia tak ada wakil di cabur sepak bola, tapi menyaksikan bulu tangkis misalnya jauh lebih menarik. Itulah mengapa ajang sepak bola di Olimpiade sepi peminat. Lalu bagaimana menurutmu football lovers? Apakah tertarik menonton sepak bola di Olimpiade Tokyo?